Hai, selamat malam. Ketemu lagi dengan Dokter Amira dan malam ini aku ada cerita yang sedikit menyedihkan tentang pasienku tadi siang. Jadi tadi siang ada seorang perempuan usia 15 tahun ya, lebih tepatnya anak perempuan 15 tahun diantar oleh ibunya datang ke rumah sakit, ke poli, rujukan dari satu puskesmas terdekat dengan hamil 6 bulan disertai HIV reaktif, sifilis reaktif, dan kondiloma acuminata. Jadi pasien terinfeksi virus HIV disertai juga ada infeksi menular seksual yaitu sifilis dan kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata itu di vaginanya tampak jengger ayam atau kutil-kutil kelamin sebagai penanda bahwa penyakit ini terjadi karena suatu hubungan seksual yang terjadi tanpa kondom tentunya ya. Jadi akhirnya setelah kita gali lebih dalam, kita anamnesis lebih jauh, akhirnya anak ini mengaku bahwa memang ia punya pasangan laki-laki yang usianya 10 tahun di atasnya, 25 tahun, dan sudah berhubungan dengan laki-laki ini sejak 3 tahun terakhir. Jadi mulai 12 tahun sudah punya pacar dan sering berhubungan seksual, tentunya nggak pakai kondom. Ibunya sangat kaget sekali, ibunya hanya bisa tertunduk, mungkin di hatinya sangat sakit, sangat terluka, mungkin ibunya ingin marah, mungkin ingin teriak, dan merasa bahwa ini semua mungkin tidak adil karena menyerang anaknya. Tapi itulah seorang ibu, hebatnya seorang ibu dalam kondisi tersulitnya, dalam kondisi tersakitnya masih bisa menanyakan, yang penting kondisi bayinya anak saya baik-baik saja kan dok? Yang penting anak saya bayinya sehat-sehat kan dok? Luar biasa, sangat terharu ketika ibu di saat kondisi seperti itu masih bisa memikirkan bahwa anaknya dalam kondisi kehamilan yang baik-baik saja karena masih memikirkan fisik dan psikis anaknya. Itulah luar biasa seorang ibu ya. Dan saya di situ menjelaskan kepada anaknya bahwa ibu, kondisi anak ibu ini memang betul terpapar virus HIV. Dari kita periksa dengan 3 metode, hasilnya memang HIV. Dan yang harus dilakukan adalah sekarang kita harus memahami bahwa ini memang adalah cobaan yang Allah berikan. Tapi Allah tidak akan memberikan cobaan tanpa memberikan kemudahan di akhirnya. Asal kita mau menerima ini sebagai suatu pelajaran berharga dan tidak mengulangi lagi hal-hal yang negatif dari sini. Artinya yang lalu tidak bisa diulang, tapi besok, lusa, tahun depan kita masih akan bisa perbaiki. Dengan cara apa? Anak ibu harus patuh rutin minum obat antivirus atau ARV ya, antiretroviral ya, yang akan diminum seumur hidup dan tidak boleh tidak minum sama sekali karena kita harus menjaga kekebalan tubuh dan imunitas tubuh anak ibu. Ketika anak ibu tidak meminum obat ARV, tentu imunitas tubuhnya akan turun, akan lemah dan akan mudah untuk kena AIDS. Kalau udah kena AIDS, tentu prognosisnya atau angka kesembuhannya akan lebih kecil. Jadi ibu harus semangat, berbesar hati. Meskipun ini memang tidak mudah, ini adalah situasi yang sulit, tapi tetap kita percaya bahwa sebaik-baiknya penolong hanya Allah. Kita sebagai manusia harus berjuang tanpa batas waktu. Berjuang sampai kapan? Sampai menutup mata. Gak usah takut dengan apapun. Yang penting kita memperbaiki diri, introspeksi diri, bertaubat sama Allah. Ya, insya Allah Allah kasih kemudahan. Ibu harus pastikan bahwa anak ibu minum obat rutin terus setiap hari seumur hidup. Ya, dan nanti kehamilannya akan kita rencanakan prosesnya dengan baik, minum obat ARV terus, dengan kita pantau. Nanti juga kita punya tim VCT ya, yang akan mengelola anak ibu dan memantau bagaimana kepatuhannya, bagaimana perilakunya, bagaimana obat-obatannya ya. Tentunya tim kita akan bekerja, jadi kita akan sering mendatangi ibu. Itu yang saya lakukan ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana sih sebenarnya penularan dari HIV ini, HIV ini yang pertama penularan dengan cara apa? Dengan cara tentunya hubungan seksual ya. Tentunya hubungan seksual, ganti-ganti pasangan, tidak pakai kondom ya. Dan tentunya bisa menyerang homoseksual maupun heteroseksual. Penularannya bisa dengan vagina, bisa juga dengan anal seks. Yang kedua, jarum suntik. Tentunya jarum suntik narkoba, bisa juga tato, bisa juga tindik, hidung, telinga, bisa juga lewat transfusi ya. Transfusi dari seseorang yang mengidap HIV ke penerimanya ya. Juga yang tentunya kehamilan, persalinan, dan menyusui. Makanya ibu hamil dengan HIV tidak boleh menyusui karena sangat amat rentan dan bisa tertular HIV anaknya. Bagaimana pencegahannya supaya itu tidak terjadi? Gampang, ada 5, A, B, C, D, E. A, Anda jauhi seks bebas ya. B, bersikap setia. C, cegah dengan kondom. D, dihindari ya penggunaan narkoba dengan jarum suntik. E, edukasi ke teman-teman ya, ke pasangan Anda ya. Jadi jauhi penyakitnya, bukan orangnya ya. Yang penting kita harus move on, bergerak maju. Apabila sudah kena HIV, lupakan yang lalu, rubah diri, rubah pemikiran, bertaubat pada Tuhan, dan jaga diri, hati, reproduksi. Dan tentunya ingat, orang yang paling menderita,
orang yang paling sakit hati ketika Anda melakukan sesuatu sebagai seorang perempuan adalah pasti ibu Anda ya. Jadi ibu Anda adalah orang yang selalu ada ketika semua orang mengucilkan Anda, ketika semua orang menjauhi Anda. Jadi tolong jaga perasaannya, jaga jiwanya, agar ridhonya selalu ngalir pada Anda. Oke, selamat malam Dr. Amira SPOG dari Fakfak Papua Barat. Love you, dah.